Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Gusnudin Juri SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di Universitas Negeri Surabaya. Prodi Seni Rupa dengan NIM 24001039556240. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas dengan materi komposisi alam benda. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apa masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Adalah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk semuanya silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Hari proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Jori punya kata-kata motivasi, ya. Anak-anakku, ya, tetap semangat dalam belajar, ya. Jangan mudah putus asa. Kalau kalian nanti mengalami kendala waktu proses belajar mengajar, ya, tetap mencoba terus, ya. Salah, enggak apa-apa, ulangi lagi, mencoba lagi. Ya, ini nanti kan ada praktek menggambar. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, ya, dalam waktu proses menggambar, enggak apa-apa, dihapus, ulangi lagi. Ya, kenapa? Kalau kalian tidak mau mencoba, ya, nanti pasti kalian tidak akan menemukan jalan keluarnya. Untuk kesepakatan kelas, masih ingat enggak kesepakatan kelas? Ya, jadi kesepakatan kelasnya, anak-anakku nanti dalam proses belajar mengajar, ya, anak-anakku enggak boleh rame, ya, mendengarkan Bapak Ibu guru, terus enggak boleh pegang HP kecuali Bapak atau Ibu guru mengizinkan pakai HP. Terus apalagi mengikuti pelajaran sampai selesai. Bisa dipahami anak-anak? Oke anak-anak, Pak Juri mau menanyakan, ya, pelajaran yang kemarin masih ingat enggak? Ya, kemarin kita mempelajari materi tentang rupa dasar. Ada berapa unsur kemarin rupa dasar? Ada 8, apa saja?
ada titik, garis, bidang, warna, tekstur, bentuk, ruang, gelap. Oke, anak-anakku, pintar sekali kalian. Oke. Nah, setelah itu kita akan ice breaking dulu ya. Caranya sederhana ya. Anak-anak mengikuti instruksi dari Pak Juri ya. Nanti kalau Pak Juri bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk 3. Tujuannya apa? Ice breaking ini tujuannya melatih fokus kalian sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa dimulai sekarang? Oke, ya kita coba dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4. Nah, baik ya. Sekarang Pak Juri akan mempercepat lagi ya. Coba. Tepuk 2, 3, 4. Siapa yang salah tadi? Ulangi sampai benar-benar fokus ya, tidak ada yang salah. Tepuk 1, 2, 4, 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajarannya ya, nanti anak-anakku akan menggambar komposisi alam benda. Ya, tujuannya nanti biar anak-anak bisa menghargai ya karya-karya yang ada di sekitar kita atau bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita ya. Contohnya kayak vas bunga dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa digambar dengan bagus. Terus berikut siapa yang pernah melihat komposisi alam benda di sekitar kita? Contohnya, ada apa? Cangkir. Ya, di sini Pak Juri mau menjelaskan materi tentang komposisi alam benda. Ya, tolong diperhatikan di PPT ini. Baik, nah, di sini ada tema komposisi alam benda, ya, menjelajahi teknik arsiran untuk menciptakan dimensi dan tekstur pada objek alam benda. Terus berikutnya, pengertian komposisi dalam menggambar. Apa itu komposisi? Ya, komposisi adalah kunci penataan elemen gambar yang harmonis dan menarik perhatian. Intinya komposisi itu tujuannya untuk menata supaya barang-barangnya terlihat indah, tidak berantakan. Terus ini ada 3 elemen ya, harmonisasi elemen ya, penataan objek agar saling melengkapi secara visual. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Arahkan pandangan, mengarahkan mata penonton ke titik fokus utama. Contoh, di sini di depan sini ada objek ya. Kira-kira kalau dibagi 2 gini, fokusnya kemana? Ini ada 2 objek, kedua fokus ya. Kalau dijadikan ke satu fokus, kurang lebih contohnya seperti itu. Berikutnya. Elemen penting ya, komposisi alam benda ya. Ada 4 poin. Nah, di sini ada titik fokus. Pusat perhatian visual dalam gambar. Nah, kira-kira titik fokusnya di mana ini anak? Ya, di sini kan? Nggak mungkin di sini. Ya, sini. Terus keseimbangan objek yang seimbang ya. Kalau seperti ini ya dibagi 2, kira-kira sudah imbang? Sudah kan ya, ini di sini. Kecuali kalau yang bagian di sini semuanya, sini 1 ini baru
tidak imbang. Oke. Terus gerakan mata, alur visual yang memadu pandangan. Perhatikan, penataan komposisi ya yang kecil, objek yang kecil, posisinya di depan apa di belakang? Di depan, ya. Nah, yang besar di belakang. Kenapa? Kalau yang kecil di belakang nanti nggak kelihatan. Makanya seperti itu, anak-anak. Bisa dipahami, ya? Berarti nanti kalau kalian disuruh, anak-anak silakan benda ditata ya yang bagus ya sesuai dengan komposisinya. Lah berarti nanti benda yang paling kecil ditaruh di depan, yang besar di belakang. Nah, di sini ada tekniknya. Teknik arsiran untuk menghidupkan komposisi ya. Jadi arsiran ini tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan gambar dan komposisi. Arsiran adalah, ini pengertiannya, fondasi untuk menciptakan kedalaman dan realisme. Beda gambar, cuma gambar saja, sama gambar yang diarsir. Bedanya apa? Kalau gambar yang biasa saja tanpa arsir itu kelihatannya flat, tidak bervolume. Di sini Pak Juri ada contoh. Ini sudah arsiran, kelihatan bervolume enggak? Nah, ada bayangannya, kelihatan bentuknya enggak? Ya, kelihatan. Ini cuma permainan arsiran sama gelap terang. Oke, di sini ada gelap terang. Nah, ada penekanan, jadi ada bagian-bagian yang lebih gelap. Terus ada arah arsiran, jadi arah arsirannya ini diperhatikan, tidak boleh tidak beraturan ya, jadi harus konsisten. Kalau miring kiri ya miring kiri terus. Terus detail, nah, harus detail juga Nana, fokus ringan di latar belakang. Jadi usahakan latar belakangnya ini ringan ya. Kalau latar belakangnya banyak gambar nanti nggak kelihatan. Dari sini bisa dipahami. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah ini di sini ada perspektif, prinsip perspektif dan overlapping ya. Apa itu perspektif? Perspektif adalah objek yang lebih dekat ya, kelihatan besar ya, yang jauh kelihatan kecil, menyesuaikan sudut pandang mata kita ya. Nah, yang berikutnya overlapping ini menunjukkan kayak kedalaman ya dan ruang. Nah, di sini ya pasti ada ruangnya. Tumpang tindih kayak buku-buku ini itu namanya teknik overlapping. Jadi kayak gini nanti ditumpuk. Ya, ruang. Terus berikutnya, ini adalah contoh komposisi ala benda yang diarsir, tapi ini menggunakan pensil warna. Nah, ini juga contohnya. Nah, sebelum kalian menggambar komposisi ala benda, ada tips dan triknya anak-anak ya, membuat komposisi ala benda biar nanti hasilnya bagus. Yang pertama, tentu harus di sketsa dulu ya. Sketsa dulu, tentukan titik fokus dan tata letak dasar. Ya, kalian sketsa dulu awalnya. Jadi tidak boleh tebel, tipis-tipis dulu. Ya, kalau sudah baru ditebelin. Terus yang kedua, ya eksplorasi ya. Coba berbagai komposisi mini sebelum menggambar besar. Kalian harus menggambar kecil dulu, mencoba dulu di kertas, ya, nggak langsung di buku gambar. Takutnya nanti kalau salah, takutnya seperti itu. Jadi kalian bisa menggambar di kertas kecil dulu, baru nanti di kertas yang besar. Terus keseimbangan ruang, perhatikan interaksi antara objek dan
ruang kosong. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan objek-objeknya ya di ruang kosong. Kalau ruangannya seperti ini luas, berarti penataanmu di tengah-tengah, jangan di samping. Ini nanti ada dua, dibagi dua. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke. Kesimpulannya, gabungan komposisi dan arsiran akan menciptakan karya alam benda yang hidup ya. Di sini ada 3 poin, fokus dan keseimbangan. 2 pilar utama gambar menarik. Ya. Latihan konsisten, kunci menguasai teknik arsiran. Jadi kalian harus konsisten. Ya, arsirannya kalau miring terus. Ya, nggak boleh capek terus nanti kalian pindah, nggak boleh. Terus yang poin ketiga, eksplorasi kreatif, jangan takut ya gagal. Jadi tadi dari awal kan sudah ngasih motivasi, ya jangan takut gagal. Kalau gagal cobalah sampai bisa. Kalau kalian menyerah, kalian tidak akan menemukan keberhasilan. Soalnya apa? Keberhasilan itu awalnya juga pernah gagal. Lama-lama akan berhasil juga. Baik anak-anak, itu materi yang Pak Juri sampaikan tentang komposisi menggambar alam benda. Ya, nah, di sini Pak Juri punya video, ya, videonya tentang menggambar. Oke. Kita saksikan bersama-sama. Nah ini, jadi anak-anak ya di sketsa dulu pelan-pelan. Yang digambar yang depan dulu, baru yang belakang. Nah, ini cara mengarsirnya satu arah. Di sini banyak tekniknya ya. Jadi arsirannya mulai dari miring, lurus, sama agak melengkung sedikit. Intinya itu konsisten. Bagaimana anak-anak dengan video pembelajaran ini? Kira-kira sudah punya pandangan bagaimana cara mengarsir yang bagus dan benar. Nah, tadi gimana proses awalnya tadi? Diapakan dulu? Disoket dulu. Ya, setelah digambar semua baru diarsir. Nah, ini tinggal kalau sudah diarsir semua, kita cari cahayanya di mana? Di kiri apa di kanan? Sebelah kanan, berarti yang gelap sebelah kiri. Baik, itu tadi ya video pembelajarannya. Sekarang Pak Juri mau praktek langsung. Ini tadi kan video. Ya, Pak Juri mau praktek langsung menggambar komposisi alam benda. Ya, ini aja. Nah, di sini. 1. Nanti setelah Pak Juri praktek ya menggambar komposisi alam benda, nanti harapannya Pak Juri ada perwakilan siswa maju ke depan untuk mencobanya. Untuk proses arsiran ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian anak-anak ya. Jadi anak-anak itu harus sabar ya. Jangan teliti, terus hati-hati. Terus tidak lupa juga kalian juga harus melatih fokusnya ya. Semakin fokus hasilnya semakin bagus. Ayo siapa yang mau mencoba menggambar di sebelah sini? Ya, ayo Iqbal maju. Coba perhatikan anak-anak. Nah, yang sebelah kanan, nah ini contoh dari Pak Juri. Yang sebelah kiri dari Iqbal. Nah, bagus kan punya Iqbal? Tepuk tangan dulu buat Iqbal. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, ini tadi Pak Juri sudah memberi contoh langsung. Ya, terus ada teman kalian yang berani mencoba ya menggambar benda ya dengan arsiran. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana kalau menggambar bendanya lebih dari satu.
Ya, ini kan satu ya. Kalau lebih dari satu berarti harus ada penataan. Menggunakan apa? Komposisi. Di sini Pak Juri sudah menyiapkan ada 4 objek benda yang berbeda-beda bentuknya. Nah, tadi Pak Juri sudah menjelaskan tentang komposisi ya. Nah, nanti ada komposisi simetris sama komposisi asimetris. Kalau komposisi simetris yaitu ya imbang ya dari kalau dibagi 2 itu sama. Ya. Kalau komposisi asimetris meskipun bendanya beda naruhnya, nah, nanti kalau penataannya disesuaikan pasti hasilnya imbang ya, tidak miring atau tidak berat sebelah. Baik anak-anak, Pak Juri minta 2 murid. Nah, siapa yang mau mencoba menata komposisi? Ya, ya boleh. Mas Fer boleh mau menata komposisi asimetris. Mbak Eca komposisi simetris. Silakan dipilih yang mana. Oke, baik sekali. Nah, beri tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Nah, nanti habis ini anak-anak ya, silakan mengeluarkan objek benda yang sudah dibawa dari rumah. Nanti ada kelompok kecil, satu kelompok terdiri 4 orang atau 4 murid. Satu anak membawa sendiri-sendiri kan? Ya coba diangkat semua, bendanya mana? Oh, ada yang bawa apa itu? Gelas, aqua, vas bunga, baik. Nah itu nanti silakan ditata per kelompok. Di sini sampai lagi. Ya. Ayo, nanti gambar, ya, langsung. Ya, cepat. Nanti setiap kelompok maju ke depan anak-anak ya, menunjukkan hasilnya, enggak apa-apa. Ya nanti kita lihat kurangnya apa, nanti bisa kita perbaiki lagi. Ayo waktu menggambar kurang lebih ada 15 menitan ya. Nanti kalau menggambarnya belum selesai bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Kita coba dulu. Semuanya mencoba. Coba kita lihat, ini tadi Mas Iqbal ya yang maju tadi. Ayo ditunjukkan ke teman-temannya. Coba perhatikan semuanya. Nah, coba perhatikan dulu teman-temannya. Nah, ini gambarnya Mas Iqbal. Oh, sudah diarsir. Nah, cuma bagian ada beberapa yang belum digambar ya Mas Iqbal ya. Oke, terus dapat 1. Ini Mas Dewa. Coba Mas Dewa, kelihatan nggak kira-kira gambarnya? Nggak apa-apa, ini belum finishing. Sengaja gambarnya tipis-tipis. Nah, Mas Dewa ini ada garis bantu pakai grip. Nah, ini adalah salah satu teknik juga. Sama dengan Mas Dano. Ya. Nah, nanti saran Pak Juri ya, setelah gambarnya selesai, jangan lupa ya, untuk garis bantunya tetap dihapus ya. Terus untuk Mas Nata ya. Nah, nanti diseket dulu ya, yang belakang sampai rapi. Oke, kelompok 2 bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tepuk apresiasi. Kamu oke. Pesona. Kamu hebat. Luar biasa. Keren. Mengagumkan. Kamu super. Menakjubkan. Fantastik, mantap sekali. Tangan dulu. Oke, anak-anakku, ya. Ini tadi
kalian sudah banyak belajar dari awal sampai akhir pelajaran ini, meskipun ada yang masih proses. Emang kalau menggambar itu waktunya bisa 2 jam pelajaran lebih. Ya, nanti bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Sebelum Pak Juri mengakhiri pembelajaran ini, ya Pak Juri mau bertanya pada kalian semuanya. Nanti yang bisa jawab, silakan dijawab. Pertanyaannya, Pak Juri mau tanya, ya, apa manfaat pelajaran hari ini tadi yang bisa kalian petik? Ya, silakan berdiri. Melatih ketelitian dan baik observasi terhadap bentuk, ukuran, dan objek di sekitar kita. Oke, tepuk tangan dulu buat temanmu. Oke, ya. Sisi sekarang. Perhatikan. Yuk, lembar refleksinya langsung diisi ya, dikasih nama. Waktunya 2 menit untuk mengerjakan lembar refleksinya. Diisi ya, nggak apa-apa. Oh sisa, oke. Ada yang belum dapat lembar refleksi? Sudah semuanya? Ayo, ya, diisi kurang 1 menit lagi. Sisi sesuai dengan unek-unek kalian ya selama proses pembelajaran hari ini ya. Kira-kira kamu dapat materi apa? Ya. Terus hal yang masih membingungkan tentang apa? Terus apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Kalian tulis ya. Nanti ada perwakilan 2 anak untuk membaca di tempat duduknya masing-masing. Setelah itu nanti dikumpulkan lagi ke Pak Juri. Nah, di sini ada emoji. Nah, jadi proses pembelajaran kali ini, kalian merasa bagaimana? Senang, biasa, apa sedih? Apa sangat menyenangkan? Silakan di checklist. Disesuaikan dengan perasaan kalian hari ini. Dilengkapi semua ya kolom-kolomnya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Baik anak-anak, buku gambarnya silakan ditutup semua. Ya, buku gambarnya silakan ditutup semua. Aku untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan menggambar komposisi alam benda, ya, tingkat di finishing menggunakan pensil 2B. Ya, setelah itu kita akan mencoba membuat gambar komposisi alam benda menggunakan pensil warna. Ya, ini Pak Juri sudah ada contoh yang sudah jadi. Ya, nanti bisa dibuat bahan referensi untuk menggambar komposisi alam benda. Jadi untuk pertemuan berikutnya anak-anakku tetap membawa buku gambar
pensil, penghapus, dan penggaris. Dan jangan lupa disiapkan pensil warna. Bisa dipahami anak-anak? Baik anak-anakku, sebelum Pak Juri mengakhiri pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa pada teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anakku, sekian dari Pak Juri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya menjadi orang sukses. Pak Juri juga sayang kalian semua.